Pak Tulus, dalam pemberitaan akhir-akhir ini, kemudian waktu susahnya minyak didapatkan oleh masyarakat, kita ketahui ada penimbunan dalam jumlah besar. Kemudian tidak hanya itu, minimarket ada juga informasi kemudian ketika polisi datang itu minyaknya baru dikeluarkan dan sebagainya. Apakah pemerintah tidak punya instrumen ketika untuk menangani kasus-kasus penimbunan seperti ini? Ya, sebenarnya kan penimbunan ini sebagai bentuk perlawanan pasar karena harga yang ditetapkan pemerintah tidak market friendly. Ya, HET yang ditetapkan pemerintah itu jauh di bawah harga pasar sebagaimana yang diklaim oleh para pedagang atau konglomerat minyak goreng, sawit ataupun CPO. Karena kan pemerintah menetapkan harga HET-nya waktu itu kan 9.300 ya per liter. Sementara harga keekonomian dari CPO itu adalah Rp23.000 per liter. Ya, sehingga mana bisa mereka menjual dengan harga murah itu, artinya kan dia harus merugi. Termasuk dalam HET yang ditetapkan pemerintah yang terakhir pun yang Rp14.000 per liter untuk minyak curah, itu juga belum menjawab terhadap besarnya harga keekonomian, artinya masih rugi mereka. Sehingga kalau untuk minyak curah masih mengalami kesulitan atau apa, karena memang juga HET-nya dianggap belum sesuai dengan biaya pokok. Nah, itu yang kemudian kalau mereka tidak mengeluarkan, sebenarnya bukan dalam arti dia menimbun, tetapi karena apa yang ditetapkan itu siapa yang mau menjual rugi ketika harga yang ditetapkan masih jauh di bawah harga pasar itu. Sementara kan tadi saya katakan ini barangnya bukan milik pemerintah, barangnya milik swasta, baik dari mulai sawit, dari CPO-nya maupun minyak gorengnya. Kok tiba-tiba pemerintah mengatur begitu detail, ya? Kecuali ini beras yang dimana ada bulog, ya, sehingga pemerintah bisa mengatur baik pasokannya ataupun juga harganya. Tetapi ini semua kan barangnya milik swasta. Nah, tetapi ya kalau bergen pemerintah ini kuat, tentu swasta pun tidak bisa jumawa di dalam hal ini karena toh lahannya juga milik negara, di mana dia sewa terhadap lahan yang ada. Ataupun juga menyangkut misalnya selain sewa lahan juga keperbiakan lain, ya, sehingga kalau kita bandingkan dengan Malaysia, ya, di mana Malaysia negaranya bisa membuat kebijakan harga HET minyak goreng dan yang melanggar dikenakan pidana. Nah, kalau Malaysia saja kita bisa, kenapa kita tidak? Padahal sama-sama penghasil CPO, bahkan kita sudah bisa mengalahkan Malaysia. Nah, itu ya ada satu struktur pasar yang memang tidak fair, ya, struktur pasar yang memang sangat berpotensi merugikan negara dan berpotensi merugikan masyarakat, yaitu struktur pasar yang oligopolistik gitu. Baik, terima kasih Pak Tulus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.